Kalau terjadi lagi peristiwa buruk di wilayah ini, aku akan muncul dan tidak akan memberi ampun lagi. Sekian. Nah, ada maksud apa menghadang saya? Aku suka kepada seorang raja. Apalagi kalau raja itu sudah jatuh bangkrut dari seorang kaya raya jadi orang miskin. Nona, silahkan menghina saya sepuas hatimu. Semuanya aku terima, sebab memang demikian keadaannya. Rupanya jagoan dari Pulau Belitung, seorang jenis manusia yang cepat putus asa. Pulau Belitung? Aku sudah tahu semuanya. Nama kau yang asli adalah Balong Mangkilang. Setelah jadi raja tidak resmi, namamu kau rubah jadi Raksa Dewa. Sebab kau mengadaikan dirimu sebagai Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Suwarna Dwipa. Tapi kau tidak pantas untuk menjadi seorang raja seperti Prabu Bala Putra Dewa. Kau lebih pantas sebagai kau yang dulu bernama Balong Mangkilang, pemimpin bajak laut, gerombolan penjahat yang menguasai perairan Selat Gaspar dan Selat Bangka. Kau tahu siapa aku yang sebenarnya? Tentu kau masih berteman dengan pendekar Dikjaya itu, Satria dan Mantili. Bukan teman, dan juga bukan musuh. Maksud Nona? Aku kenal betul siapa mereka. Brahma dan Mantili. Yang perempuan memang bernama Mantili, tapi yang laki-laki namanya... Satria adalah nama samaran. Lengkapnya Satria Madangkara, sebab dia Raja Madangkara. Apa? Dia seorang raja? Oh, kau jangan main-main dengan dia. Dia seorang raja yang termasyhur di wilayah Kulon. Seorang raja agung yang ilmu kesaktiannya sulit diukur. Dan Mantili itu adiknya. Pantas. Lalu kau sendiri siapa, Nona? Lasmini. Alangkah bagusnya namamu, Nona. Lasmini. Oh, boleh juga kau sebut aku Kembang Gunung Lawu. Kembang Gunung Lawu. Apakah itu julukan Nona? Ya, sebab aku tinggal di Gunung Lawu. Lalu apakah maksud Nona yang sesungguhnya mencegat saya di tempat ini? Sudah aku katakan, aku suka kepada bekas seorang raja yang bangkrut. Iya, saya juga senang bersahabat dengan Nona. Karena aku cantik dan menggairahkan, sehingga kau ingin bersahabat dengan aku? Nona Lasmini, saya sedang berduka. Hati saya sedih sekali. Teman-teman saya mati semuanya, dibantai oleh Brahma dan Mantili. Saya tidak tahu akan kemana. Bertemu dengan Nona, rasanya hati saya jadi terhibur. Enak saja kau ngomong. Memangnya aku gadis penghibur? Jangan salah terima, Nona. Maksud saya, sekarang saya punya teman lagi. Kenapa kau tidak pulang saja? Kembali ke Pulau Belitung. Untuk apa, Nona? Di sana pun sudah tidak akan memberikan harapan apa-apa kepada saya. Kenapa kau tidak mengasingkan diri, lalu memperdalam ilmu kedikjayaan, kemudian turun gunung dan membalaskan sakit hatimu kepada Brahma dan Mantili? Saya tidak sakit hati kepada mereka dan juga tidak dendam. Sebab mereka yang benar dan saya yang salah. Jadi saya akan melupakan mereka. Lalu ingin mencari suasana baru. Itulah makanya saya ingin ikut dengan Nona. Jadikanlah saya budak Nona, jongos atau pelayan yang akan meladeni Nona. Sampai begitu, Raksa Dewa. Kasihan. Betapa kau terlalu merendahkan dirimu. Saya sekarang bukan apa-apa, Nona. Sudah bosan jadi pemimpin. Sebab tidak berbakat. Dan saya tidak mau tahu tentang kau. Apakah kau dari golongan hitam atau dari golongan putih? Saya membutuhkan teman. Hanya itu, Nona. Rupanya kau jenis manusia yang tidak tahan hidup menyendiri. Benar, Nona. Saya bisa mati berdiri kalau disuruh hidup sendirian. Benar kau tidak peduli aku jenis perempuan macam apa? Iya. Baik, ikut aku.
Raden! Bagaimana, Pungut? Beres Raden. Bekas pasukan keraton sudah dilucuti. Semua jenis senjata sudah dikumpulkan. Apakah akan dibakar atau dikubur di dalam tanah, Raden? Lebih baik dikubur. Sebab kalau dibakar, belum tentu semuanya hancur. Tapi kalau dikubur di dalam tanah, dalam jangka 1 tahun, segala jenis senjata, pedang, tombak, panah, perisai dan sebagainya, tentu akan menjadi barang rongsokan yang rusak sama sekali. Baik, Raden. Apa sebaiknya dibagi-bagikan saja kepada rakyat? Untuk apa, Pak? Rakyat dilatih perang, jadi kalau ada musuh, bisa mempertahankan diri. Jangan, banyak bahayanya. Aku benar-benar sudah kapok. Tidak mau lagi aku melihat kekerasan. Lebih baik kita mengalihkan perhatian kepada pertanian. Mengurus sawah, damai dan tentram. Kalau ada musuh bagaimana? Misalnya kedatangan manusia-manusia durjana seperti Rasa Dewa dan komplotannya itu. Saya yakin Raden Satria tidak akan berpangku tangan. Bukankah begitu, Raden? Iya, dengan cepat aku bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di sini. Apa tidak sebaiknya kerajaan Mamrati ini tidak dibubarkan saja, Raden? Tetap ada, dan kau Pungut yang jadi rajanya. Aku jadi raja? Ya. Kau ngomong tidak pakai pikiran, Pak Akut. Jadi kepala regu pasukan pengawal saja aku tidak beres. Apalagi jadi raja. Maksudku begini. Kau jadi raja, tapi di bawah pengawasan Raden Satria. Aku setuju saja, tapi jangan aku yang jadi raja. Aku menolak mentah-mentah. Lalu siapa yang jadi raja? Aku sendiri tidak mau. Dan tidak mungkin bisa. Sebab aku petani kecil, tidak punya kepandaian apa-apa. Pak Akut. Ya. Mendirikan sebuah kerajaan itu tidak mudah. Syarat yang utama ada 3. Yaitu harus ada tempatnya. Lalu harus ada rakyatnya. Kemudian harus ada rajanya berikut para bawahannya. Bukankah kita sudah punya 3 syarat itu? Tempatnya sudah ada di sini. Rakyatnya juga sudah ada. Penduduk Mamrati ini banyak sekali. Kemudian rajanya bisa dipilih. Begitu pula para bawahannya. Benar. Akan tetapi sebenarnya ada syarat lain yang amat penting. Yaitu seorang raja yang mampu mengendalikan rakyat dan kerajaan. Nah, saya lihat di sini. Maaf, di sini belum kelihatan ada orang yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau dipaksakan, akan makan waktu yang lama. Dan bahkan bisa menimbulkan rasa tidak puas. Akhirnya sering terjadi bentrokan-bentrokan yang kemudian menjadi perpecahan. Selanjutnya, rakyat dan kerajaan menjadi terbengkalai. Bagaimana kalau Raden saja yang jadi raja? Semua rakyat di sini takut kepada Raden. Raden terlalu sakti. Tidak akan ada yang berani menantang kepada Raden. Tunduk kepada raja karena takut adalah salah. Sebab di akhir kemudian hari, pasti akan timbul perasaan berani. Dan perasaan berani ini akan berkembang menjadi sebuah keinginan untuk menentang. Nah, yang begini inilah yang paling berbahaya. Sebab bisa menjadi sumber perpecahan. Jadi seharusnya tunduk kepada raja. Karena pasrah dan ikhlas tanpa pamrih. Didukung rasa cinta kepada raja. Barulah semuanya akan berjalan dengan lancar. Melihat Raden yang saya yakin, Raden seorang keturunan bangsawan. Pasti Raden memiliki kepandaian dalam mengatur kerajaan. Nah, saya rasa tidak ada masalah lagi. Tidak aku pungkiri. Aku memang keturunan bangsawan. Tapi aku sudah bersumpah. Seluruh hidupku aku dharma baktikan kepada jiwa pendekar. Aku akan terus mengembara, menegakkan keadilan dan kebenaran. Sampai aku tua dan tidak sanggup lagi melangkahkan kaki. Atau kalau aku sudah mati, barulah aku akan berhenti. Kami tidak berani memaksa Raden. Jangan terlalu muluk-muluk. Punya cita-cita setinggi langit itu bagus. Tapi jangan lantas melambung-lambung. Sebab bisa menjadi gelap mata. Sebaiknya berbuat yang sederhana saja. Sebab yang sederhana bisa menjadi besar dan megah. Karena segala sesuatu yang sekarang nampak besar dan megah selalu dimulai dari sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan dalam arti yang luas. Yang bukan hanya nampak oleh mata biasa, melain juga yang nampak oleh mata batin. Nah, mulailah dengan membangun sebuah desa. Lalu dipelihara dengan tekun dan penuh kesungguhan hati. Dirawat sebaik-baiknya.
Nanti kalau ada kemungkinan untuk dikembangkan, kembangkanlah. Tapi jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan saja. Sejalan dengan itu, belajar. Belajar dan belajar terus, tanpa henti dan tanpa kena lelah. Belajar dari pengalaman, maupun belajar dari buku penuntun, atau dari orang-orang yang lebih mengerti. Maka ketika desa itu berkembang menjadi suatu wilayah yang luas dan kuat, kalian sudah siap untuk mengendalikannya. Benar. Memang benar. Memang harus begitu. Terima kasih, Raden. Mata kami sekarang sudah terbuka. Kakang Brahma, kita sudah berada jauh di luar batas kota. Apakah Kakang akan melakukan perjalanan pulang ke Madangkara dengan melipat gandakan kecepatan? Apakah kau sudah ingin lekas sampai di Madangkara? Iya, saya kangen sama Paksi. Marilah. Aku juga ingin lekas menggendong Wanapati. Sebentar, Kakang. Ya. Arya Balangah dapat menjinakkan sinar pedang perak. Sebab dia memiliki aji aling-aling. Jenis ilmu kadikjayaan apa itu, Kakang? Sejenis ilmu kontak pandang. Ilmu kontak pandang? Ilmu itu mengandalkan kepada kekuatan pandangan mata. Dengan tatapan mata dia bisa melumpuhkan musuh. Paling tidak mempengaruhi musuh. Latihannya adalah memandang matahari dari sejak terbit sampai terbenam. Benar-benar ilmu kira. Menatap matahari dari mulai terbit sampai terbenam. Pantas dia tidak silau matanya oleh sinar pedang perak. Rupanya latihan memandang matahari. Tuh Pak Ridho. Jano, dari sawah, Iya, tumben masih sore, warung sudah ditutup, Pak. Sepi, dan mendung. Sepertinya mau turun hujan besar. Iya ya, mari Pak, Bu. Ya. Pak, itu, Denayu Lasmini. Iya benar. Sedang berjalan berdua dengan seorang laki-laki menuju ke sini. Ayo cepat sambut. Iya. Dan Ayu Lasmini. Silakan mampir, Dan Ayu. Warung kau sudah mau ditutup. Menyuruh aku mampir. Untuk Dan Ayu akan saya buka lagi. Tidak usah. Sehabis menempuh perjalanan jauh begitu. Iya. Hari sudah sore, mendung. Mungkin akan turun hujan. Sebaiknya beristirahat di rumah saya. Rumah saya besar, kamarnya banyak. Baik, sediakan kamar yang paling bagus. Siapkan makanan dan minuman yang lezat. Oh, tentu, Den Ayu, tentu. Ayo Raksa, makan sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya. Di sini semuanya gratis. Ya, Lasmini, bukan hanya di desa ini, tapi di beberapa desa yang kita lalui, sikap para penduduk sangat hormat kepada kita. Bahkan terlalu berlebihan, sehingga nampak suatu sikap yang dilandasi oleh rasa takut. Aku penguasa di wilayah ini. Penguasa? Ya, desa-desa di wilayah ini, penduduknya takut sama aku. Kalau aku datang, aku dihormat seperti putri raja. Kau dengar bukan? Mereka menyebut aku Den Ayu. Den Ayu Lasmini. Aku memang Ayu. Hebat juga kau. Lama-lama kau bisa mendirikan kerajaan di sini dan jadi ratu. Nanti, pelan-pelan. Apakah kau di wilayah ini pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat rakyat di sini ketakutan? Iya. Aku pernah mengobrak-abrik gerombolan perampok yang bercokol di desa ini. Dan juga aku tundukkan jago-jago yang berkuasa di desa-desa lainnya. Selain itu, wilayah ini adalah berada di dalam jangkauanku. Sebab berada di kaki Gunung Lawu. Kalau begitu, kita sudah sampai.
Ya, kita sudah sampai di kaki Gunung Lawu. Besok pagi, kita naik ke puncak. Ya, ya. Pak, Den Ayu Lasmini sudah tidur? Sepertinya belum. Tadi masih kedengaran bercakap-cakap dengan temannya itu. Pak, setiap Den Ayu Lasmini lewat di sini atau singgah, mesti ganti laki-laki. Tidak pernah membawa laki-laki yang sama. Ganti-ganti terus ya? Memang sudah begitu wataknya. Gemar berganti-ganti laki-laki. Sayang ya, wanita cantik, muda, seperti itu, sakti lagi. Punya kelakuan yang tidak baik. Alah, jangan mengurusi orang lain. Urus saja diri kita sendiri. Iya, ya. Kau ngantuk, Raksa Dewa? Ya. Sama. Aku juga ngantuk. Mau tidur? Ganti baju dulu ah. Edan, ganti baju di depan mataku. Wah, seenaknya saja membuka pakaian, lalu diganti dengan baju yang tipis. Apakah si Lasmini ini tidak malu sama aku? Laki-laki yang baru dikenalnya. Atau bagaimana kalau ada yang lihat? Sebab di sini, di ruangan tengah, terbuka lebar-lebar dari pandangan orang. Kenapa kau memalingkan muka, Raksa Dewa? Malu? Atau... Seharusnya kau yang malu. Tapi, iya ya, kenapa aku yang jadi malu? Selamat malam. Selamat tidur. Iya, selamat tidur. Gila. Pintu kamar Lasmini dibiarkan saja terbuka lebar-lebar. Dan Edan, dia tidur seenaknya. Aduh, pakaiannya tersingkap. Waduh, sialan. Darah laki-lakiku jadi mendidih. Aduh, apakah dia sengaja menantang aku? Tidak. Aku tidak akan berbuat kurang ajar kepada dia. Sebab aku belum tahu sampai di mana tingkat kehebatannya. Bisa-bisa aku bentrok dan terjadi keributan. Aku jadi gugup tidak keruan. Lebih baik aku masuk ke kamarku dan tidur. Persetan dengan Lasmini yang memancing untuk berbuat yang tidak-tidak. Persetan dengan Lasmini yang memancing untuk berbuat yang tidak-tidak. Aduh, Pak Rido? Aduh. Kau mau apa masuk ke kamarku, Pak Rido? Mau mengambil sesuatu yang ketinggalan. Ada apa? Bu Rido, kenapa kau masuk ke kamar Den Ayu Lasmini, Pak? Aku mau ngambil sarung ketinggalan di kamar ini. Bohong! Kau mau? Tua-tua keladi, mata keranjang. Telingaku jangan dijawab. Bisa putus telingaku ini. Ya, sekalian. Ayo, tua bangka masih mengincar daun muda. Jatuh ke dalam diri. Ada-ada saja. Pak Rido itu sudah pikun, masih saja ngiler. Kau yang kelewatan, Lasmini. Kau membiarkan pintu kamarmu terbuka, mablak, lebar-lebar. Lantas kau tidur seenaknya. Tentu saja, siapapun juga bisa melihatmu. Dan rupanya, Pak Rido si tua bangka itu tidak tahan. Aku memang biasa begitu. Sudah menjadi kebiasaan. Iya, kau biasa. Tapi orang lain yang tidak biasa mengundang minat. Kau juga? Ya, begitulah.
sedang berjalan ke sini berdua dengan laki-laki. Kalau melihat laki-laki, kalian ini mesti ribut. Loh, kok kumpul-kumpul? Ngobrol, bercanda. Kenapa tidak berlatih? Baru saja kami selesai berlatih, Guru. Oh ya? Ini temanku, Raksa Dewa. Oh, boleh juga. Ayo sudah. Aku mau istirahat. Capek. Semuanya perempuan. Iya, aku tidak menerima murid laki-laki. Tidak menerima murid laki-laki, tapi menerima tamu laki-laki. Begitu. Tamu dan murid kan lain. Sebuah perguruan perempuan memang lain. Rapi, bersih, teratur. Rumah padepokan itu sederhana tapi asri. Halamannya ditumbuhi berbagai tanaman hias yang indah. Sekilas bukan seperti sebuah padepokan, tapi sebuah pasanggrahan, tempat istirahat kaum bangsawan yang sejuk dan nyaman. Iya, tapi aku tidak pernah menyuruh murid-muridku menghiasi padepokan ini. Itu semua atas kemauan murid-muridku sendiri. Padepokan ini kau namakan apa, Lasmini? Perguruan Anggrek Jingga. Bagus sekali nama itu. Tapi kenapa tidak dinamakan saja Padepokan Gunung Lawu? Bukankah letaknya ini di lereng Gunung Lawu? Yang menamakan itu bukan aku, tapi murid-muridku sendiri. Mungkin karena di sekitar sini banyak pohon anggrek yang berwarna jingga, maka dinamakan saja Perguruan Anggrek Jingga. Seharusnya kau berpakaian warna jingga. Sesuai dengan nama perguruanmu. Bukan berpakaian merah-merah seperti itu, Lasmini. Warna kesayanganku merah. Tapi pakaian seragam murid-muridku berwarna jingga. Hanya aku yang berpakaian merah. Ya, sekalian untuk membedakan antara aku sebagai guru dan mereka sebagai murid. Ya. Tuh, dia sedang duduk di bawah pohon tuh. Yuk, kita deketin. Ayo. Selamat siang. Aduh, selamat siang. Kamu siapa sih namanya? Oh, Raksa Dewa. Oh, kamu kekasih guru kami ya? Oh, bukan. Lalu siapa? Teman biasa saja. Oh, teman istimewa. Kalian sudah lama jadi murid Lasmini? Lumayan, 3 tahun. Sudah bisa apa? Oh, sudah bisa berkasih-kasihan. Aduh. Waduh. Kalian ini kembar ya? Iya. Yang mana kakaknya? Yang mana adiknya? Yang mana saja sama. Aduh. Hei, kamu siapa namanya? Saya Dewi 1. Dewi 1? Kok pakai angka 1? Soalnya nama saya Dewi 2. Aduh, jadi juga supaya gampang. Supaya gampang membedakannya. Yang ini Dewi 1, yang ini Dewi 2. Iya, begitu ya. Kalian pernah turun gunung? Belum? Kenapa? Nanti kalau guru sudah mengizinkan kami turun gunung, kami baru akan turun gunung. Tapi pernah sekali. Cuma hanya sampai di desa Ngampi. Oh, desa Ngampi itu kan dekat sekali. Iya. Yang itu kan di kaki gunung Lawu itu kan? Iya. Waktu itu desa itu ada tontonan.
Tontonan apa? Tontonan sandiwara. Oh. Kami mengamuk. Mengamuk? Iya. Oh. Berkelahi dengan anak-anak muda berandalan. Wah. Kalian diganggu oleh pemuda berandal? Bukan kami yang diganggu. Siapa? Tapi kami yang mengganggu mereka. Loh. Adek kami Gigi. Loh. Maksudmu? Guru Lasmini memperbolehkan kami menonton pesta itu. Lalu kami nonton rame-rame. Wow. Nah, ada sekelompok pemuda sedang minum-minum di warung minuman. Lalu kami ganggu. Mereka menghina kami, malah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Langsung saja kami sikat, berantakan, kabur semua. Waduh. Kalian ini memang berani, tidak malu-malu. Kalau malu-malu, nanti tidak kebagian. Iya kan? Kamu sudah tua ya? Iya. Umurmu berapa? Waduh, 45 tahun. 45 tahun sih masih muda. Sedang-sedangnya. Sedang-sedangnya. Waduh. Sedang-sedangnya apa ini? Aduh. Sedang kuat-kuatnya. Bukan main. Berani benar garis-garis ini. Aduh. Guru? Kenapa kalian ada di sini? Ayo, pergi sana. Berlatih dengan teman-temanmu yang lain. Baik, Guru. Mari, Raksa Dewa. Enak saja. Raksa Dewa. Paman Raksa Dewa begitu. Iyalah, Paman Raksa Dewa. Ayo, sana. Iya, Guru. Guru serakah. Apa? Serakah? Ingin dikuasai sendiri? Kami tidak kebagian. Ayo, genit. Murid-muridmu itu berani, lincah, waduh, dan genit ini. Ya, kadang-kadang aku pusing mengatur mereka. Ya, semua itu bagaimana gurunya? Maksudmu? Kau juga tidak ada bedanya dengan murid-muridmu, bahkan lebih. Besok pagi-pagi sekali, kami semua akan pergi ke sana. Kemana? Kau lihat puncak yang itu? Yang terselubung kabut itu? Iya, itulah Cemoro Sewu. Ada apa di sana, Lasmini? Ada pohon cemara, banyak sekali. Mungkin jumlahnya 1000 pohon, makanya dinamakan Cemoro Sewu. Ada apanya di Cemoro Sewu itu? Tempat kami melakukan ujian. Ujian? Iya, kalau aku menguji murid-muridku, ya di sana itu, di Cemoro Sewu. Ilmu apa yang kau uji kepada murid-muridmu di sana itu? Jurus kembang 1000. Jurus kembang 1000? Jurus melemparkan bunga anggrek. Oh, rupanya senjata andalan kau dan murid-muridmu adalah bunga anggrek yang dipergunakan sebagai senjata rahasia. Iya. Meriah sekali. Padepokanmu ini berbeda dengan padepokan-padepokan lain yang pernah aku jumpai. Bedanya bagaimana? Sebuah padepokan biasanya sunyi, suasananya hampir selalu dalam keadaan sepi. Tapi di sini sebaliknya, ramai, hiruk pikuk. Tiap hari murid-muridmu selalu dalam suasana riang gembira. Semuanya senang menyanyi dan menari. Aku tidak mau sama dengan orang lain. Aku harus lain dari yang lain. Aku mendidik murid-muridku bukan untuk menjadi orang yang pemurung, tapi periang. Dalam keadaan apapun harus selalu gembira. Ya. Aku senang melihat murid-muridmu yang sedang berpesta pora itu. Oh, mereka menyanyi, menari, mengelilingi api unggun. Wah. Kami sering mengadakan acara seperti itu. Terutama kalau mau menghadapi ujian. Ya. Besok mereka akan menempuh ujian. Dan malam ini mereka berpesta, bersukaria.
santapan sudah matang. Sebagai kehormatan, silakan guru mencicipi terlebih dulu. Baru nanti kami bersantap bersama. Baik, tapi kali ini kita punya tamu. Nah, sebaiknya tamu yang membuka santapan malam ini, bukan? Benar, benar. Ayo Paman Raksadewa, silakan mencicipi hidangan ini. Jangan takut, Raksa. Itu bukan daging racun, tapi daging rusa. Rusa? Iya, Paman. Setiap kami mengadakan pesta, kami selalu membakar daging rusa. Dan tadi siang kami menangkap 1 ekor. Gembuk sekali. Tentu dagingnya lezat. Silakan, Paman. Ini pisaunya, Paman. Potong yang besar supaya kenyang. Baik. Ya. Aduh. Benar-benar lezat sekali nih. Daging rusa guling nih ya. Ini minumannya, Paman. Anggur yang istimewa. Buatan kami sendiri. Aduh, benar hebat. Kalian bisa membuat anggur sendiri ya? Kami kan serba bisa. Syukur. Aduh. Aduh, minuman keras. Tapi kan lezat. Kalian biasa minuman keras seperti ini? Ya, hanya kalau sedang pesta saja. Bukan main. Nah, Paman Raksadewa sudah makan daging dan minuman kehormatan. Aku juga sudah. Jadi kalian boleh kembali ke tempat pesta. Baik, Guru. Gila. Laki-laki saja kalau minum anggur keras seperti ini, 2 cawan bisa mabuk. Tapi murid-muridmu enak saja seperti minum air biasa. Kuat benar mereka. Kami sudah biasa minum anggur keras seperti ini. Guru dan tamu kita sudah membuka makanan dan minuman pesta. Sekarang giliran kita. Raksadewa, bangun. Aduh, masih gelap sudah dibangunkan. Ini sudah hampir pagi. Kita harus segera berangkat ke puncak Cemoro Sewu. Aduh, ya baik. Kau berpakaian putih-putih. Biasanya kau berpakaian merah-merah. Iya. Setiap melakukan ujian di Cemoro Sewu, aku selalu berpakaian putih-putih. Begitu pula murid-muridku. Semuanya berpakaian putih-putih. Di pagi hari, Cemoro Sewu penuh dengan kabut putih. Maka karena kami berpakaian putih-putih, kami bisa menyatu dengan kabut. Dan sulit dilihat dan dikenali. Oh, penyamaran? Iya. Iya, baik. Kau rupanya biasa bangun siang. Dibangunkan sepagi ini, susah banget. Kelamaan jadi raja di Mamrati. Jadi orang senang. Kita sudah sampai. Inilah puncak Cemoro Sewu. Dingin banget. Aduh, semuanya nampak samar-samar. Sebab tempat ini penuh dengan kabut. Hah? Di sana banyak orang. Apakah itu murid-muridmu? Semuanya berpakaian putih-putih. Iya, murid-muridku sudah siap untuk mengikuti ujian. Murid-muridmu sudah ada di sini. Kapan mereka berangkat dari Padepokan? Tadi malam. Waktu dini hari mereka sudah berangkat ke sini. Aduh, dingin. Wah, mengagumkan sekali. Dari malam aku melihat mereka menari-nari, menyanyi, bersukaria. Tapi sekarang semuanya sudah siap siaga, berjejer dengan rapi, bersikap sungguh-sungguh, dan wajah mereka nampak angker, berbeda sekali dengan hari-hari biasanya. Aduh, penuh ceria. Kami tahu membedakan kapan waktu bersukaria dan kapan waktunya berlatih dan kapan waktunya ujian, kapan waktunya bergurau dan kapan waktunya bersungguh-sungguh. Aduh, bagus. Mulai! Mereka saling serang dengan melontar-lontarkan bunga anggrek. Tubuh mereka belompatan ke sana kemari, berkelebat-lebat. Cepat sekali. Aduh, bagaikan puluhan burung belibis
Sulit sekali, sebab penuh dengan keadaan dan semuanya Lasmini, waktu kemarin Dewi Kembar berlatih. Dewi Kembar? Siapa Dewi Kembar? Dewi 1 dan Dewi 2. Karena mereka bersaudara kembar, aku namakan saja Dewi Kembar supaya mudah menyebutnya. Wah, bagus juga nama itu. Selama ini aku memanggil mereka Dewi 1 dan Dewi 2. Kalau dipanggil satu persatu tidak apa-apa, memakai sebutan Dewi 1 dan Dewi 2. Tapi kalau mau memanggil mereka dua-duanya sekaligus, kan lebih singkat kalau dipanggil Dewi Kembar. Ya, kau benar. Lalu? Waktu kemarin pagi, aku melihat mereka berlatih menyerang musuh dengan mempergunakan bunga anggrek jingga. Bunga anggrek itu menancap pada batang kayu dalam sekali. Tapi waktu ujian di Cemoro Sewu, murid-muridmu yang terkena gempuran bunga anggrek kok tidak apa-apa. Hanya bajunya saja yang berbercak merah. Sebab yang dipergunakan bukan bunga anggrek. Bukan bunga anggrek. Lalu apa? Kanji. Kanji? Kanji digodok, dicampur dengan sepuhan berwarna merah, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil yang beratnya harus sama dengan berat sekuntung bunga anggrek jingga. Sehingga tidak membahayakan bila mengenai tubuh manusia. Pinter. Kakang Brahma, itu Gunung Karang. Kita sudah dekat ke Madangkara. Iya. Kakang? Kakang Brahma, kenapa sih diajak bicara acuh tak acuh? Kau lihat di bawah sana itu. Mana, Kakang? Di kaki Gunung Karang itu, sebelah timur. Hai, sebuah iring-iringan. Iya, iring-iringan manusia. Tapi belum jelas, apakah sebuah pasukan perang ataukah iring-iringan orang-orang biasa. Mari kita dekati. Baik, Kak Kerja. Buru-buru pembuat bangunan, Kakang. Iya, iring-iringan itu laki-laki semuanya. Membawa cangkul, linggis, garpu tanah, gergaji dan sebagainya. Jadi sudah jelas iring-iringan itu adalah rombongan para pekerja. Kenapa dikawal oleh pasukan Tajik Nasing? Maksudmu? Yang mengawal rombongan itu bukankah pasukan kerajaan Tajik Nasing? Benar. Jadi, apakah rombongan itu para pekerja paksa yang akan dipergunakan oleh pihak kerajaan Tajik Nasing? Melihat keadaan rombongan itu, nampaknya mereka bukan mau berangkat, tapi mau pulang. Pulang dari tempat bekerja. Tajik Nasing sedang membuat pekerjaan apa ya? Sampai mempergunakan pekerja paksa ribuan orang. Aku malah menduga mereka baru pulang dari Pajajaran. Dari Pajajaran? Bukankah saat ini Pajajaran sedang giat-giatnya merampungkan beberapa buah pekerjaan besar? Apalagi yang akan dikerjakan oleh Prabu Siliwangi? Bukankah 2 buah pekerjaan raksasa yang paling utama
yaitu pembuatan ibu kota kerajaan Pajajaran dan pembuatan dermaga-dermaga pelabuhan sudah rampung. Ya, aku juga belum tahu. Pekerjaan raksasa apa lagi yang akan atau sedang dikerjakan oleh Prabu Siliwangi bersama rakyat Pajajaran. Nah, marilah kita tanyakan kepada mereka, rombongan pekerja itu. Apakah tidak akan jadi penyakit, Kakang? Maksudmu? Hubungan kita dengan orang-orang Tasiknasing kurang baik. Jadi mungkin saja sikap dan tanggapan mereka akan tidak begitu baik kepada kita. Lalu kita tersinggung. Akhirnya terjadi bentrokan. Aku rasa tidak akan begitu, Mantili. Ya, baiklah. Tapi tunggulah sebentar lagi. Kenapa? Tunggu sampai mereka tiba di dataran Barangan itu. Sebab sudah bisa dipastikan, di dataran Barangan itu, mereka akan berhenti untuk istirahat. Karena di situ ada sebuah telaga yang besar. Sehingga mereka bisa mandi atau masak perbekalan makanan. Iya, Kakang. Sampurasun. Rampes. Saudara Kepala Regu Pasukan Pengawal. Benar. Dari kerajaan Tasiknasing, bukan? Benar. Kenapa kau bertanya? Dan siapa kau? Datang dari mana dan kenapa mendatangi kami? Aku Mantili. Sudah aku duga. Aku mau tanya. Silakan. Rombongan ini rombongan rakyat Tasiknasing, bukan? Benar. Apakah mau berangkat atau baru pulang? Pulang dari Pajajaran. Pekerjaan apa di Pajajaran itu? Membuat bendungan raksasa. Bendungan raksasa? Iya. Kalian sudah pulang. Berarti sudah selesai pembuatan bendungan itu? Belum. Belum. Batas waktu kerja kami sudah selesai. Lalu digantikan oleh para pekerja dari Japura dan Ajong Kidul. Begitu. Ya sudah. Orang-orang Madangkara berkawan dengan orang-orang Pajajaran. Iya. Lalu? Katakan kepada orang-orang Pajajaran, jangan sok gagah-gagahan. Kalau membuat pekerjaan yang biasa saja, jangan sampai minta bantuan tenaga kerja dari kerajaan lain. Itu bukan urusanku. Itu urusan Pajajaran. Lagi pula, kerajaan Tasiknasing bawahan kerajaan Pajajaran. Jadi sudah sepantasnya kalian sebagai kerajaan bawahan mengirimkan rombongan pekerja. Kau jangan bicara sembarangan. Menyuruh aku segala macam. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, hah? Cuma kepala regu saja bertingkah. Sekali lagi mulutmu bicara tidak sopan, aku hajar. Aku obrak-abrik semuanya. Aku hancurkan sampai habis. Sudah. Maafkan teman saya kepala regu ini, Denayu. Maklumlah, kami sangat letih sehabis menempuh perjalanan jauh. Untung aku sedang malas membunuh orang. Kalau tidak, sudah aku potong leher kau. Iya, Denayu. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kamu ini bagaimana, Situ? Itu kan Mantili, si pedang setan. Aku sedang pusing, Pong. Berapa bulan meninggalkan rumah. Mana rombongan itu tidak bisa diatur lagi. Seenaknya saja. Bukan kau saja yang letih, Tul. Kita semuanya. Jadi meskipun dalam keadaan bagaimana, tetap harus bisa mengendalikan diri. Coba tadi kalau Mantili sedang datang kumatnya. Kita semua bisa dibabat. Jangankan kita yang cuma 10 orang pasukan. 3 kali lipat lebih dari ini bisa dihancurkan oleh dia. Iya. Kakang Brahma. Nah, apa kata mereka? Kenapa wajahmu muram begitu? Ada yang tidak beres? Hampir saja aku tumpas pasukan pengawal Tasiknasing itu. Loh, memangnya kenapa? Seperti yang saya katakan kepada Kakang, bahwa sikap orang-orang Tasiknasing kepada kita, orang-orang Madangkara, selalu tidak mengenakan hati, menyebalkan. Kau ini, Mantili, cuma seorang kepala regu kau layani. Malu kan dengan kedudukanmu sebagai orang kedua tertinggi di Madangkara? Itulah, kalau tidak karena kedudukan saya sudah mengamuk tadi itu. Sudahlah, lupakan itu. Sekarang apa kata mereka tentang iring-iringan itu? Dugaan Kakang Brahma benar, bahwa di Pajajaran sedang sibuk membuat pekerjaan raksasa. Dan pekerjaan raksasa itu ialah sebuah bendungan yang sangat besar. Sebuah bendungan raksasa. Pajajaran mengerahkan puluhan ribu pekerja. Maka kerajaan-kerajaan bawahan tidak luput dari keharusan mengirimkan para buruh pekerja. Seperti tadi itu, mereka orang-orang Tasiknasing yang selama 3 bulan lebih berada di Pajajaran bekerja di bendungan raksasa itu. Tapi mereka sudah pulang. Apakah pekerjaan raksasa itu sudah selesai? Belum, Kakang. Mereka pulang karena batas waktu mereka sudah habis.
Selanjutnya digantikan oleh rombongan pekerja dari Japura dan Acong Kidul. Iya. Bendungan raksasa itu pasti sangat megah, Kakang. Sebab melibatkan puluhan ribu pekerja dari berbagai kerajaan bawahan. Rupanya Prabu Siliwangi sama sekali tidak meninggalkan budaya rakyat Pajajaran yang asli, yaitu pertanian. Bahkan bidang pertanian itu mendapat perhatian yang sama besarnya dengan bidang-bidang lainnya, sehingga perlu membuat sebuah bendungan raksasa. Prabu Siliwangi memang orangnya tidak bisa diam. Selalu bekerja dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dan saya yakin, setelah bendungan raksasa itu selesai, akan ada lagi pekerjaan raksasa lainnya. Tidakkah kau tanyakan kepada pasukan pengawal Tajik Nasing itu? Apakah bendungan raksasa itu sudah diberi nama? Tidak, Kakang. Sebab saya keburu jengkel. Kalau kelamaan, bisa marah betulan. Baiklah. Sekarang kita pulang ke Madangkara. Setelah itu aku akan langsung ke Pajajaran, menemui Prabu Siliwangi. Baik, Kakang. Ilmu kadikjayaan yang paling tinggi. Intisari dari ketiganya sudah aku kuasai. Intisari ajian serat jiwa, intisari ajian waringin sungsang, dan intisari ilmu lampah lumpuh. Dan sekarang, ketiga intisari itu akan aku gabungkan sekaligus. Hirat! Alangkah mengerikan, bumi berguncang seperti terjadi gempa bumi. Sekarang siapa yang akan bisa menandingi Lasmini? Akulah sekarang tokoh nomor 1 di kolong jagat. Semua tokoh-tokoh rimba persilatan kelas 1, semuanya harus bertekuk lutut kepadaku. Lasmini, si kembang Gunung Lawu, juga Brahma. Ya, Raja Agung Brahma Kumbara harus bertekuk lutut kepadaku. Wah, kau akan merajai rimba persilatan, Lasmini. Ya, sepanjang hidupku, aku selalu menderita. Tidak pernah aku mengenyam kepuasan hidup, karena tidak pernah jadi orang nomor 1. Tapi sekarang, aku sudah bisa jadi orang yang nomor 1. Semua harus mengakui itu. Semua harus mengakui Lasmini. Lasmini nomor 1. Itulah Gunung Sabah. Puncaknya sudah kelihatan. Ada apa di sana? Di sana ada guru besar padepokan Gunung Sabah, yaitu Panembahan Pasupati. Kau akan menentang dia? Ya. Kenapa yang kau tentang pertama-tama Panembahan Pasupati? Apakah dia seorang tokoh nomor 1? Ya. Dialah yang menciptakan ajian waringin sungsang, sebuah ilmu kadikjayaan yang tiada tara, yang bisa mengalahkan ajian serat jiwa. Oh, benarkah? Ya. Murid utama Panembahan Pasupati yang bernama Kijara berhasil mengalahkan Brahma dengan ajian waringin sungsang. Jadi bisa diukur betapa tingginya ilmu Panembahan Pasupati, gurunya Kijara itu. Tapi dengan begitu, kau menanamkan bibit permusuhan dengan perguruan padepokan Gunung Sabah. Kalau Panembahan Pasupati sampai celaka, murid-muridnya tentu akan menuntut balas. Aku tidak peduli. Kalau mereka dendam, akan aku ladeni. Iya, terserah kau. Guru, sebaiknya kita bercocok tanam secara tumpang sari. Ya, itu sangat baik. Sebab setiap jengkal tanah dapat dimanfaatkan secara penuh. Guru, ya. Kakang Kijara dan Lugina berada di mana sekarang? Di Gunung Gede. Di Gunung Gede? Ya. Apakah mereka di sana mendirikan perguruan atau memperdalam ilmu untuk membalas kekalahannya kepada Brahma? Kalau Kijara dan Lugina berniat untuk membalas dendam kepada Brahma, aku sendiri yang akan menghajar mereka. Ya, Guru benar. Sebab Kijara dan Lugina yang salah.
Sehingga mereka harus menerima hukuman. Iya. Mengasingkan diri ke sebuah gunung yang sunyi dan terpencil. Iya. Oh, ada apa itu, Guru? Pohon besar itu roboh, tumbang ke tanah. Kita kedatangan tamu. Tamu? Apa, Guru? Ada apa, Guru? Tenang murid-muridku, tenang. Kita hanya kedatangan tamu. Kenapa tamu itu tidak sopan? Datang bukannya unjuk salam, melainkan membuat kerusakan dan keributan, merobohkan pohon-pohon besar. Tenanglah, kita tunggu siapa yang datang. Panembahan Pasupati! Nah, itu tamunya sudah datang. Oh, perempuan. Cantik lagi. Pakaiannya merah-merah, menyala. Selamat datang di Gunung Sabah, Nona yang ramah tamah. Gunung Sabah ini harus dikosongkan. Ya, kalian harus pergi semuanya. Sebab aku akan tinggal di sini. Nona yang gagah. Lasmini. Namaku Lasmini. Nona Lasmini yang gagah. Kenapa kami diusir? Sudah aku katakan, aku akan tinggal di sini. Kalau sekedar mau tinggal di sini, amat mudah. Tinggal di sini bersama kami. Atau Nona boleh memilih tempat lainnya, sebab Gunung Sabah ini cukup luas. Masih bisa menampung penduduk dalam jumlah yang banyak. Baik, kau dan murid-muridmu itu boleh tetap tinggal di sini. Tapi harus tunduk kepadaku. Kau, Panembahan Pasupati, kau jadi pelayanku. Dan murid-murid kau jadi budak aku. Tenang murid-muridku. Nona Lasmini. Di balik semua yang Nona katakan itu, saya menangkap sebuah maksud. Yaitu Nona bermaksud akan membuat kekacauan di padepokan kami ini. Bagus. Kau ternyata seorang panembahan yang memiliki otak yang cerdas. Dapat dengan cepat menangkap maksudku. Bila demikian, dengan sangat terpaksa, saya atas nama pimpinan padepokan Gunung Sabah menolak mentah-mentah kehendak Nona itu. Juga, saya tidak mengizinkan Nona untuk tinggal di wilayah Gunung Sabah ini. Baik, kau menolak. Aku memaksa. Nah, kau mau apa? Kau menghina guru kami. Rupamu cantik, badanmu bagus, pakaianmu mentereng. Sayang, otakmu miring. Raksadewa! Ya. Aku malas mengotori tanganku dengan kroco-kroco macam tikus sawah seperti itu. Bereskan semuanya. Baik. Murid-murid perguruan Gunung Sabah yang hebat-hebat. Mari kita bermain-main. Ternyata perempuan sinting itu membawa teman. Seorang laki-laki, berbadan kekar, wajahnya angker, suaranya mantap, dan sinar matanya menakutkan. Hebat sekali orang itu. Dikeroyok oleh murid-muridku yang rata-rata memiliki kepandaian dengar. Sedikit pun tidak terdesak. Bahkan dapat menyerang dengan cepat. Mengapa pertarungan itu bergeser terus? Menjauhi tempat ini. Dan bukan murid-muridku yang menyebabkan bergesernya pertarungan itu. Tapi orang itu. Raksadewa yang memancing murid-muridku untuk menggeser tempat pertarungan. Apa maksudnya? Maksudnya, agar kita dapat bertarung dengan leluasa. Lasmini. Murid-muridmu terpancing untuk bertarung menjauhi tempat ini. Temanku, Raksadewa, memang sengaja berbuat begitu. Supaya kita bisa bertarung dengan bebas tanpa diganggu oleh kroco-kroco itu. Perempuan perusuh. Panembahan Pasupati, sudah saatnya kau mengakui aku sebagai tokoh rimba persilatan nomor 1. Ya, kau nomor 1. Nah, beres bukan? Tidak ada masalah lain, bukan? Sebab aku sudah mengakui bahwa kau nomor 1. Berdebah, Panembahan tua bangka. Kau menghina aku, meremehkan aku. Tidak, sama sekali tidak. Kau memang hebat dan pantas menjadi tokoh nomor 1. Kau bicara seenaknya.
Seperti memberikan kue jajan kepada anak kecil yang menangis, merengek-rengek. Loh, kau minta diakui sebagai tokoh nomor 1. Ya, aku mengakuinya. Selesai bukan? Baik, kalau kau mengakuinya, duduk, bersimpuh di tanah, dan menyembah aku. Cepat, kau harus menyembah aku. Untuk mengakui kehebatan orang lain, tidak harus dengan menyembahnya, bukan? Tidak, kau harus menyembah aku. Jago nomor 1 tidak pernah memaksakan kehendak. Seperti Brahma Kumbara. Dia tidak pernah memaksakan kehendak supaya semua orang mengakui dia tokoh nomor 1. Tapi semua orang tanpa disuruh mengakui Brahma sebagai tokoh nomor 1. Nah, seperti itulah seharusnya setiap tokoh bersikap. Aku bukan Brahma. Lasmini adalah Lasmini. Inilah caraku. Cepat, kau menyembah aku, atau aku pecahkan kepalamu. Papo, kau sudah melewati batas Lasmini. Baiklah, aku minta bukti. Nah, kenapa tidak dari tadi kau ngomong begitu? Pakai putar-putar, ngomong ke sana kemari. Bersiaplah Panembahan Pasupati. Hari ini, kedudukan kau sebagai tokoh kelas 1 runtuh oleh aku, Lasmini. Hias! Cukup, Pasupati. Pertarungan tangan kosong tidak perlu diperpanjang, sebab hanyalah merupakan basa-basi belaka. Sekarang, mari kita tingkatkan dengan penggunaan senjata. Silahkan. Aku tidak peduli apakah kau punya senjata atau tidak, tapi aku akan menyerang kau dengan lontaran bunga anggrek jingga. Silahkan. Tahanlah jurus kembang 1000. Ciat! Hebat, dia bisa berjumpalitan di udara. Seranganku semuanya lolos. Tak satu pun bunga anggrek mengenai tubuhnya. Ciat! Kenapa berhenti? Hah? Apakah bunga anggrek jingga itu sudah habis? Kau memang hebat, Panembahan Pasupati. Dengan gemilang kau menjinakkan jurus kembang 1000 yang paling aku banggakan. 40 buah bunga anggrek jingga yang aku berondongkan pada kau, tak satu pun yang kena. Bahkan sebagian besar kau tangkap dengan tangan kosong. Hebat. Kau benar-benar hebat. Tidak semuanya lolos, Lasmini. Lihat bajuku dan celanaku ini. Robek 3 tempat. Tidak semuanya lolos, Lasmini. Lihat bajuku dan celanaku ini. Robek 3 tempat. Tak ada artinya. Cuma pakaian yang robek. Tapi kulit tubuhmu tak tersentuh sedikit pun. Marilah, kita tingkatkan terus pertarungan kita ini. Silahkan. Nah, aku akan mempergunakan ajian serat jiwa. Ajian serat jiwa. Oh, kau terkejut? Tapi, ya, aku tidak heran. Sebab buku ajian serat jiwa ada di mana-mana. Sehingga semua orang, siapa saja, bisa mempelajarinya. Nah, bersiaplah. Dia benar-benar menguasai ajian serat jiwa. Aku bisa celaka. Terpaksa aku harus mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Wah! Sudah aku duga, kau pasti akan mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Sebab ajian Waringin Sungsang sedikit lebih tinggi dari ajian serat jiwa, sehingga kau selamat. Tapi kau tentu juga heran, mengapa aku tidak roboh? Ya, seharusnya kau roboh. Atau paling tidak, kau terduduk lemas. Tapi tidak. Hebat sekali kau, Nona. Tidak perlu kau tahu kenapa aku tidak roboh. Dan sekarang, karena kau juga tidak roboh oleh ajian serat jiwa, maka aku akan mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Kau bisa ajian Waringin Sungsang? Kau terkejut lagi. Sudahlah, kau tidak perlu tahu dari mana aku bisa menguasai ajian Waringin Sungsang. Bohong. Aku tidak percaya. Kau hanya menggertakku saja. Mari kita buktikan. Cobalah, aku ingin tahu.
Dia bisa. Bahaya. Sekali lagi aku harus mengerahkan ajian Waringin Sungsang. Ajian Waringin Sungsang melawan ajian Waringin Sungsang. Gila, aku terdorong ke belakang beberapa langkah dan sempoyongan. Aku terseok-seok dan hampir roboh. Hebat sekali Panembahan Pasupati itu. Aku adalah orang yang paling sempurna menguasai ajian Waringin Sungsang. Siapapun yang bisa menguasai ajian Waringin Sungsang, seperti Ki Jara dan Lugina yang hampir sempurna, tidak akan bisa menjatuhkan aku. Tapi Lasmini, dia bisa mendorong aku. Aku terdorong beberapa langkah ke belakang dan aku limbung semboyongan. Kau hebat Panembahan Pasupati. Kau juga hebat Lasmini. Bisa mengimbangi aku dalam penguasaan ajian Waringin Sungsang. Karena kau tidak roboh, yang berarti kita masih seimbang. Maka sekarang aku akan mempergunakan ilmu lampah lumpuh. Apa? Ilmu lampah lumpuh? Kau terkejut lagi. Sudah aku katakan, akulah tokoh nomor 1. Maka aku dapat menguasai 3 buah ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi. Perempuan apakah dia itu? Dia benar-benar membuktikan ucapannya yang ternyata dapat menguasai ilmu lampah lumpuh. Ilmu pemungkasku adalah ajian Waringin Sungsang. Apa boleh buat, aku akan tetap mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Wah! Wah! Selamat. Parah. Dia tidak lumpuh, tetapi berdiri tegak dan segar bugar. Lasmini, waktu Ki Jara dikalahkan oleh Brahma, saat itu Ki Jara mempergunakan ajian Waringin Sungsang. Dan Brahma mempergunakan ilmu lampah lumpuh. Lantas Ki Jara kalah dan lumpuh. Karena Ki Jara jiwanya sedang kotor. Dia menyimpan rasa dendam dan benci kepada kerajaan Madangkara yang dianggapnya sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Kuntala, tanah air Ki Jara. Tapi sekarang aku sama sekali tidak punya perasaan apa-apa. Jiwaku bersih terhadapmu. Maka ilmu lampah lumpuh yang kau tempelkan kepadaku melalui kedua tanganmu yang menempel pada pundakku tidak akan membuat aku lumpuh. Baik Panembahan Pasupati. 3 buah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kau. Kau tidak bisa dikalahkan oleh ajian serat jiwa, ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Sekarang yang terakhir. Terimalah ilmu sinar dewata. Silahkan. Ilmu sinar dewata adalah ilmuku yang terakhir. Kalau kau tetap tidak roboh, maka aku akan berlutut dan menyembahmu. Silahkan. Kau tetap tenang. Tapi aku ingin tahu, apakah kau akan tetap tenang kalau mendengar isi ilmu sinar dewata adalah gabungan ajian serat jiwa, ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh? Nah, kau terkejut dan pucat. Aku tidak percaya kau bisa melebur 3 buah ilmu kedikjayaan itu. Mari kita buktikan. Aku mendengar suara yang sangat mengerikan. Bulu romaku berdiri dan jantungku bergetar hebat. Apakah benar dia berhasil melebur 3 ilmu kedikjayaan tingkat tertinggi itu? Bagaimanapun juga, aku harus waspada. Baik, aku akan mengerahkan ajian Waringin Sungsang, kemudian bersepedi.
Dia roboh perlahan-lahan, duduk bersila, lalu rebah, tergeletak di tanah. Apakah dia hanya pingsan atau mati? Coba aku periksa. Mati. Oh, iya, dia mati. Tubuhnya dingin dan kaku. Denyut jantungnya sama sekali tidak berdenyut lagi. Aku berhasil mengalahkan Panembahan Pasupati yang sakti, tokoh utama rimba persilatan yang disegani. Lasmini! Laksadewa! Panembahan Pasupati terbujur kaku di tanah. Apakah... Iya, aku berhasil mengalahkannya. Hebat! Mana murid-murid padepokan itu? Semuanya sudah menyerah. Oh ya? Sesuai dengan pesanmu, bahwa murid-murid Panembahan Pasupati tidak boleh dibunuh satu orang pun. Maka aku hanya membuat mereka tidak berdaya saja. Tidak satu pun yang mati, semuanya hidup. Bagus. Panggil semuanya ke sini. Baik. Baik. Semuanya ke sini. Baik. Guru Panembahan. Guru kalian Panembahan Pasupati sudah tiada. Dia sudah meninggal. Jangan menangis. Kesedihan dan kedukaan cukup sebentar saja. Jangan keterusan dan berlebihan. Terimalah kenyataan. Guru kalian sudah meninggal. Karena memang demikianlah hukum rimba persilatan. Setiap tokoh utama rimba persilatan yang menyandang gelar nomor 1, benteng dirinya sangat berat. Karena suatu saat harus mempertaruhkan jiwanya untuk menghadapi tokoh utama lainnya. Nah, guru kalian, Panembahan Pasupati, sudah membuktikan bahwa dia memang tokoh utama yang sakti mandraguna. Uruslah jenazahnya baik-baik. Dikuburkan sebagaimana mestinya. Aku segera pergi. Mari Laksadewa, kita kembali ke Gunung Lawu. Ya. Guru Panembahan. Di balik keganasanmu, ternyata kau punya kelembutan hati, Lasmini. Kau nampak sedih menyaksikan murid-murid Panembahan Pasupati menangisi jenazahnya. Bagaimanapun juga, aku seorang perempuan. Perasaan halusku sebagai perempuan tetap akan muncul bila mana menemui sebuah peristiwa yang mengharukan. Ya. Semenjak kecil, aku ditinggalkan ibuku yang meninggal karena sakit parah. Ketika aku berumur 10 tahun, aku menjerit-jerit, menangis terseduh-seduh, meratapi ayahku yang mati, dibunuh oleh gerombolan perampok. Semenjak itu, aku bersumpah untuk menjadi orang yang paling dikjaya. Keinginan itu terus menggebu-gebu sampai sekarang. Dan aku rasa akan terus begitu. Tidak akan berhenti sampai aku mati. Menyenangkan juga melihat kau berbicara tentang kesedihan. Ya, ketika aku dewasa, menjadi gadis yang mekar, aku berhasil menjadi pendekar yang memiliki kepandaian silat cukup tinggi. Aku ahli bermain pedang. Maka mulailah aku menumpas orang-orang jahat. Gerombolan perampok yang membunuh ayahku, aku tumpas sampai habis. Selanjutnya aku mengembara, menumpas kejahatan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Perjalanan hidupku menghendaki lain. Aku mengalami goncangan jiwa sampai terjerumus ke lembah hitam. Aku merayap-rayap di dasar lumpur yang hina dina. Aku meratap. Aku mengumpat. Aku mengutuk. Sampai kemudian aku bangkit. Dendam kesumat menyala-nyala di dalam diriku. Dendam kepada siapa? Kepada kehidupan. Aku bersumpah lagi bahwa aku harus jadi orang nomor 1. Semua orang harus mengakui bahwa aku adalah tokoh nomor 1. Dan jalan untuk itu ada. Meskipun tidak wajar. Maka ketika aku berhadapan dengan Panembahan Pasupati, sebenarnya aku tidak sampai hati harus membinasakan dia. Tapi tuntutan nuraniku yang mengharuskan dia tunduk kepadaku.
maka aku berbuat. Dan tewaslah Panembahan Pasupati yang arif dan bijaksana itu. Bila demikian, seharusnya tidak kau bunuh. Cukup dibuat tidak berdaya saja, Lasmini. Aku pun sebenarnya berniat demikian. Tapi dia terlalu sakti. Oleh intisari ajian Serat Jiwa, tidak roboh. Oleh intisari ajian Waringin Sungsang, juga tidak. Oleh intisari ilmu Lampah Lumpuh, tetap tegar. Terpaksa aku gempur dia dengan gabungan intisari ketiganya. Ya, dia tewas. Lugina, lihatlah Kijara, apa yang aku bawa ini? Kau ini Lugina, tidak bosan-bosannya makan daging ikan, ha? Sejak kecil aku gemar ikan tawar. Dan di bawah sana, Sungai Cipelang menyediakan ikan yang amat banyak. Iya. Tumben, biasanya kau sepagi ini pergi ke ladang, bercocok tanam. Tapi kenapa duduk termenung? Aku masih memikirkan impianku tadi malam. Mimpi apa kau tadi malam? Mimpi berjumpa dengan bekas guru kita, Panembahan Pasupati. Oh ya? Panembahan Pasupati berpakaian putih-putih, berjalan di atas awan, menoleh kepadaku, dan memandangku lama sekali. Lalu berbalik, dan terus berjalan sampai jauh, dan menghilang. Wah, gawat. Alamat tidak baik. Kita harus segera pergi ke Gunung Sabah, menjumpai Panembahan Pasupati. Ya, sudah lama sekali kita tidak mengunjungi beliau. Ada apa? Ada orang. Mana? Merayap-rayap di bawah sana. Coba aku tengok. Siapa kau? Rufina. Gendat. Kijara. Gendat. Apa? Gendat? Gendat murid Panembahan Pasupati? Ya, lihat. Keadaannya sangat menyedihkan begini. Gendat, Gendat. Kenapa? Ada apa dengan kau? Kenapa kau datang ke sini dalam keadaan begini? Hah? Kenapa? Kijara. Wah, pingsan. Ayo kita angkat ke pondok. Ayo, ayo, ayo. Pakaiannya cumpang-camping, kotor sekali. Tubuhnya luka-luka tersayat duri-duri pepohonan. Wajahnya penuh debu. Ada apa dengan dia ini? Gendat adalah murid Panembahan Pasupati yang paling muda. Tentu telah terjadi sesuatu yang sangat penting di Padepokan Gunung Sabah. Makanya dia datang kemari. Sudah aku beri minum obat ramuan. Ya, sebentar lagi dia akan siuman. Ya. Nah, dia siuman. Beri lagi minum. Iya, ya. Kijara. Lugina. Gendat. Kenapa kau menangis? Tenang, tenang. Kau berada di dekatku, Kijara dan Lugina. Kau aman di sini. Tenang. Kijara, Lugina, Panembahan guru kita. Ada apa dengan Panembahan Pasupati? Hah? Meninggal. Meninggal? Tewas dalam pertarungan melawan musuh. Oh, Dewata yang agung. Rupanya inilah arti mimpiku semalam. Ke barat. Coba. Siapa orangnya? Siapa orangnya yang membunuh Panembahan Pasupati? Seorang perempuan. Perempuan? Namanya Lasmini. Lasmini ini? Iya, Lasmini. Aku baru mendengar Lasmini. Mungkin dia musuh bebuyutan Panembahan Pasupati.
Siapapun dia harus aku bunuh. Lasmini, kau harus menebus jiwa guruku Penembahan Pasupati. Iya, sekarang ada di mana perempuan keparat itu? Di Gunung Lawu. Gunung Lawu? Iya. Entah apa mau ke Gunung Lawu. Tapi mungkin juga rumahnya di gunung itu. Ayo, kita berangkat ke Gunung Lawu. Binasakan perempuan laknat itu. Sebaiknya kita ke Gunung Saba dulu. Bersemedi di kuburan Panembahan Pasupati. Mohon restu. Ya, baiklah. Ayo Kendat, kita berangkat. Kau masih kuat? Bersama Kakang Kijara dan Kakang Lugina, saya tidak khawatir sedikit pun menentang Marabahaya. Bagus. Dinda Harun. Iya, Kanda. Maaf, terpaksa Kanda pergi lagi. Tapi kali ini hanya sebentar. Paling lama 3 hari. Sekedar menengok Pajajaran. Tidak enak sama Prabu Siliwangi yang sedang repot membuat bendungan raksasa. Benar, Kanda. Waktu Kanda pergi ke Borobudur, Ranggawani datang ke sini. Mungkin maksudnya akan memberi kabar, sekalian mohon petunjuk tentang pembuatan bendungan raksasa itu. Bila demikian, baiklah. Aku segera berangkat. Baik, Kanda. Kiangga! Nah, Hulu Balang, cepat kemari. Siaga. Bagaimana? Apakah bantuan tenaga buruh pekerja dari Japura dan Ajung Kidul sudah datang? Sudah, Ki. Bahkan kerajaan Saptarema mengirimkan 1000 pekerja. Bagus. Sambut mereka dengan baik. Dan tempatkan pada lahan pekerjaan yang pantas untuk mereka kerjakan. Baik, Ki Ranggawani. Saya mohon diri segera kembali ke bendungan. Ranggawani. Tuanku Brahma. Tuanku tiba-tiba sudah berada di belakang saya. Sudah saya duga tuanku akan segera datang. Apa kabar? Beginilah tuanku. Pajajaran sedang berjuang memperbaiki nasibnya. Maka kami pun selalu sibuk untuk sebuah cita-cita yang luhur. Bagus. Begitulah memang seharusnya. Bekerja dan bekerja tanpa kenal lelah. Sebab hanya dengan kerja keras kita akan mengenyam hidup bahagia dan sejahtera. Benar, tuanku. Lalu, bagaimana dengan hasil muhibah tuanku ke wilayah Wetan bagian tengah? Kabarnya di sana terjadi pengulangan peristiwa lama. Kalau dipikir-pikir, memang lucu. Dinasti Sailendra yang pernah jaya pada ratusan tahun yang silam tiba-tiba muncul kembali ke permukaan zaman. Bermula dengan timbulnya ketegangan pada beberapa kelompok masyarakat. Iya, mereka bersih tegang, merasa paling berhak menyandang gelar darah keturunan Sailendra, dan merasa paling berhak atas wilayah bekas kerajaan Mataram. Muncul sekelompok penjahat yang memanfaatkan keadaan, memancing ikan di air keruh. Benar. Kelompok penjahat ini rupanya yang paling siap, sehingga mereka berhasil menjadi penguasa baru dengan dalih keturunan dinasti Sailendra yang paling kuat. Karena dari garis keturunan Balaputra Dewa. Tapi sekarang sudah aman. Keadaan sudah pulih kembali. Dan komplotan penjahat itu sudah ditumpas. Iya. Itu sebagai cermin buat mereka. Bahwa bertentangan antara satu sama lain akan selalu dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Iya. Lalu bagaimana dengan bendungan raksasa itu? Marilah kita ke kamar sebelah. Melihat gambar peta bendungan raksasa itu. Saya akan menjelaskannya kepada tuanku. Iya. Nah, inilah gambar peta bendungan itu, tuanku. Dan yang ini, bangunan kecil yang dibuat dari tanah liat ini adalah bentuk asli bendungan raksasa itu dalam ukuran kecil. Wah, melihat gambar petanya saja dan bentuk aslinya dalam ukuran kecil ini, aku sudah bisa membayangkan betapa besar, luas, dan megahnya bendungan raksasa itu. Mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa, sehingga semuanya berjalan dengan lancar.